안녕하세요. 제 이름 이서입니다. 안녕하세요. 제 이름은 데비입니다. 안녕하세요. 제 이름은 아비바입니다. 안녕하세요. 제 이름은 리아입니다. 안녕하세요. 제 이름은 하이입니다. 안녕하세요. 제 이름은 박매입니다. Nobody can not it, nobody rock your body can not it. Negara Korea Selatan. Pertama, ada profil negara Korea Selatan. Ibu kota negara Korea Selatan yaitu adalah Seoul dengan luas wilayah 99,720 km persegi dengan jumlah penduduk 51.844.834 jiwa di tahun 2022. Pertumbuhan penduduk 0,24% di tahun 2022 dengan angka kelahiran 6,92 bayi dari 1000 penduduk di tahun 2021. Di mana letak wilayah Korea Selatan? Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Ini adalah bagian-bagian dari wilayah Korea. Negara Korea juga memiliki hari nasional yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945 dari Jepang. Agama di negara Korea Selatan. Yang pertama ada Kristen. Kristen yaitu ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan mencapai 31,6%, Buddha mencapai 24,2% dan tidak beragama mencapai 43,3%. Agama di Korea Selatan cukup beragam, dengan lebih dari separuh populasinya tidak beragama, sedangkan sisanya didominasi oleh Kristen dan Buddha. Presiden Korea Selatan yaitu Suk Yeol Yoon. Bentuk pemerintahan negara Korea Selatan yaitu Republik Presidensial. Mata uang negara Korea Selatan adalah won. Seperti ini. Berapa sih nilai tukar won ke rupiah? Mari kita menghitungnya. Pertama-tama ambil smartphone kalian, masuk ke aplikasi Google Chrome, masuk ke bar pencarian, lalu ketik. Telah berhasil masuk, terlihat di halaman jika 1 won adalah 12,35 rupiah. Untuk menghitung nominal lainnya, geser ke bawah lalu ganti angka 1 dengan nominal yang kamu inginkan, misalnya 1000 won. 1000 won jika dirupiahkan akan menjadi 12.348. 5.000 won jika dirupiahkan akan menjadi 61.740. 10.000 won jika dirupiahkan akan menjadi 123.481. 50.000 won jika dirupiahkan akan menjadi 617.409. 2. Industri yang terkenal di Korea Selatan yaitu drakor, K-pop, dan oplas. K-pop. Jika dilihat dari sejarahnya, K-pop pertama kali lahir bersamaan dengan munculnya boy group bernama Sotaeji and Boys pada 1992 dengan mengusung gabungan genre rap, rock, dan techno sebagai identitas musik mereka.
Sotegi and Boys membawa udara segar bagi industri musik Korea Selatan yang pada saat itu didominasi oleh genre ballad bertempo pelan. Kemudian, pada 1995, kepopuleran Sotegi and Boys menginspirasi Lee So-man untuk mendirikan agensi hiburan khusus untuk melahirkan boy group dan girl group lainnya. Agensi ciptaan Lee So-man ini kemudian dikenal dengan SM Entertainment. Lee So-man bersama SM Entertainment membuat cara baru dalam menciptakan selebritas. Mereka mencari bibit-bibit unggul dari usia muda, kemudian melatih mereka untuk menjadi sempurna sebelum akhirnya diperkenalkan kepada publik. Akhirnya, pada tahun 1998 hingga pertengahan 2000-an, pemerintah bersama dengan agensi-agensi serta perusahaan-perusahaan Korea Selatan gencar mempromosikan musik, film, dan drama seri milik mereka kepada negara-negara di sekitarnya, seperti Cina, Jepang, dan Taiwan. Proses tersebut terus berlanjut dan meluas, hingga akhirnya pada akhir 2000-an, K-pop telah dikenal oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Kesuksesan ini membawa dampak yang sangat besar untuk Korea Selatan. Sektor hiburan, budaya, hingga pariwisata Korea Selatan seakan-akan meledak dan mendatangkan era baru untuk masyarakatnya. Korea Selatan awalnya terpuruk akibat Perang Korea yang berlangsung 1980-an. Perlahan-lahan bangkit dan membuktikan eksistensinya pada rival mereka yaitu Korea Utara. Citra Korea Selatan yang awalnya dikenal sebagai negara industri miskin dan kumuh, kini bertransformasi menjadi negara kosmopolitan yang maju dan eksis di budaya global. Perubahan besar yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat pada Korea Selatan ini membuktikan bahwa kerjasama yang baik antara industri kreatif dan pemerintah yang suportif dapat memberikan dampak masif pada kemajuan dan perekonomian negaranya. Perekonomian dan industri negara Korea Selatan sudah mampu bertransformasi secara drastis dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Contoh boy group terkenal di Korea Selatan yaitu BTS, EXO, iKON, NCT, Big Bang, Treasure, dan Super Junior. Lalu girl group terkenal di Korea Selatan yaitu Blackpink, Red Velvet, ITZY, Secret Number, dan aespa. Drama Korea. Keberadaan K-drama atau drama Korea tak dapat dipungkiri telah menjadi salah satu hiburan yang begitu digandrungi. Bukan hanya bagi masyarakat Korea Selatan sendiri, penyebarannya telah berdampak ke beberapa negara termasuk Indonesia. Berikut perjalanan sejarah awal kehadiran drama Korea atau yang lebih dikenal drakor. Tahun 1960-an. Di masa ini, televisi masih menjadi barang mewah untuk sebagian besar rumah tangga dan isi drama masih dikontrol ketat pemerintah militer. Tahun 1970-an. Pada masa ini, alur cerita drama telah lebih banyak dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari masyarakat ketimbang agenda politik. Maraknya K-drama membuat pemerintah militer mulai menerapkan kontrol ketat dan meminta jaringan televisi untuk mengalokasikan lebih banyak waktu penyiaran berita dan program. Beradaan drama Ace of Dawn yang menjadi serial blockbuster pertama dalam sejarah yang menghabiskan biaya sekitar 200 juta won per episode. Tahun 2000-an, munculnya layanan video online membuat K-drama meraih penonton yang lebih besar dari seluruh dunia. Di era ini, semakin banyak drama bergaya kontemporer yang difilmkan di berbagai lokasi di luar negeri, seperti Bali, Paris, Budapest, dan Shanghai. Korea Selatan memiliki reputasi baik terkait industri kecantikan, memiliki teknologi medis canggih dan tenaga medis terbaik. Prosedur bedah plastik di negara tersebut terkenal dengan hasil natural dan sesuai keinginan pasien. Operasi plastik di Korea Selatan sudah dianggap wajar, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup warga setempat. Tak heran banyak rumah sakit dan klinik bedah plastik di Korea Selatan. Teknologi bedah mereka pun termasuk yang paling maju. Bahkan turis mancanegara banyak yang mengunjungi Korea Selatan dengan tujuan melakukan prosedur bedah plastik. Jenis operasi plastik yang paling diminati yaitu sebagai berikut. 1. Blepharoplasty. Tipe pembedahan ini umumnya untuk membuang kulit berlebih di area kelopak mata agar bentuk mata lebih ideal. Paling populer, operasi ini dilakukan untuk membuat lipatan mata atau double eyelid surgery. Blepharoplasty juga bisa dilakukan dengan tujuan menghilangkan kantung mata dan membuat mata tampak lebih lebar dan indah. Di Korea Selatan, salah satu standar kecantikan adalah bentuk mata yang lebar dengan lipatan.
2. Mengubah bentuk rahang dan dagu. Bentuk wajah kecil dan lancip atau V-shape sering dianggap sebagai bentuk ideal yang meningkatkan penampilan. Di Korea Selatan, V-shape pada wajah termasuk standar kecantikan. Namun tidak semua orang memiliki bentuk wajah tersebut. Solusinya dengan mengubah bentuk rahang dan dagu. Biasanya dilakukan pembedahan pengecilan bentuk rahang dikombinasikan dengan memasang implan pada dagu. Salah satu metode populer di Korea Selatan adalah dengan melakukan liposuction di area rahang. 3. Rhinoplasty. Rhinoplasty adalah prosedur bedah untuk mengubah bentuk hidung. Di Korea Selatan, umumnya banyak yang ingin memiliki hidung lebih kecil tetapi mancung. Prosedur bisa dilakukan dengan memotong tulang rawan untuk membentuk hidung lebih kecil. Sedangkan agar hidung berkesan lebih mancung, bisa ditambah dengan implan. 4. Transplantasi rambut. Pada kerontokan rambut parah hingga kebotakan, dapat dilakukan prosedur transplantasi rambut. Operasi ini umumnya dilakukan oleh dokter spesialis dermatologi atau bedah plastik. Biasanya pada area rambut yang rontok akan dilakukan pencangkokan. Ada 2 cara transplantasi rambut. Pertama, dokter mengambil satu area kulit kepala dengan pertumbuhan rambut sehat, kemudian dicangkokkan ke area yang mengalami kebotakan. Cara kedua, folikel rambut ditanamkan satu demi satu ke area kebotakan, biasanya dilakukan dengan jarum atau pisau kecil. Operasi payudara. Tipe breast augmentation atau pembesaran payudara paling banyak diminati. Ukuran payudara juga memengaruhi bentuk tubuh serta penampilan secara keseluruhan. Banyak yang menginginkan bentuk payudara lebih proporsional dengan operasi pembesaran payudara. Biasanya pada prosedur ini dokter menambah ukuran dengan implan di bawah jaringan payudara. 3. Teknologi di Korea Selatan. Teknologi Hyundai. Hyundai merupakan salah satu manufaktur otomotif papan atas dunia yang asalnya dari Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan Hyundai telah menjadi produsen garis depan yang menciptakan sejumlah mobil modern. Hyundai memproduksi beberapa produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Hyundai Staria. Yang kedua Hyundai Kona. Dan yang ketiga ada Hyundai Stargazer. Perusahaan Samsung. Samsung adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsungtown, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan chaebol terbesar di Korea Selatan. Contoh produk Samsung yaitu yang pertama vacuum cleaner, mesin cuci, kulkas, jam tangan, tablet, dan handphone. Yang keempat ada makanan Korea Selatan. Makanan Korea Selatan sangat terkenal dengan makanannya yang lezat dan memiliki cita rasa yang unik dan khas. Di antaranya ada kimbap. Makanan ini merupakan makanan yang mudah disantap. Kimbap serupa dengan sushi, hanya saja kimbap berisi sayuran atau tambahan daging yang digulung dengan rumput laut. Yang kedua ada jampong. Jampong merupakan jenis makanan berbahan mie. Namun yang berbeda, jampong adalah mie kuah bercita rasa seafood. Jenis seafood yang ada dalam makanan ini bervariasi. Namun yang kerap ditemukan adalah kerang, udang, cumi-cumi, gurita, kepiting. Makanan khas Korea berkuah ini cocok bagi para pecinta makanan pedas dan segar loh. Yang ketiga ada tteokbokki. Mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi nih dengan tteokbokki. Tteokbokki adalah makanan berbahan kue beras dengan kuah kental yang sangat pedas. Biasanya tteokbokki disajikan dipanggang bersama dengan telur rebus, fish cake, serta aneka sayuran dan bawang bombay. Bahan dasar kuahnya biasanya adalah kaldu, teri, dan rumput laut. Sangat enak loh. Keempat ini
ada bulgogi. Bulgogi merupakan makanan berbahan dasar daging. Daging diiris tipis, kemudian direndam dengan bawang putih, kecap asin, gula, minyak wijen, jahe, lada, dan bahan lainnya. Biasanya proses memasaknya ditumis bersama dengan bahan lainnya seperti jamur. Di Korea Selatan, bulgogi biasanya dimakan dengan cara dibungkus daun bersama dengan nasi, kimchi, dan tambahan cabai jika menyukai rasa pedas. Masakan Korea ini memiliki rasa yang lengkap, mulai dari gurih, manis, dan asin. Yang kelima ada bibimbap. Bibim artinya campur, sedangkan bap artinya nasi. Bibimbap adalah nasi campur versi Korea. Makanan ini bukan dari mangkuk biasa, tapi dari mangkuk batu panas. Fungsinya untuk menciptakan kerak nasi yang sudah bercampur dengan bumbu dan bahan lainnya. Bumbu yang digunakan untuk campuran nasi adalah gochujang atau sambal cabai, daging tumis, sayuran rebus seperti toges, sayur bayam, jamur, dan wortel. Untuk menambah rasa, biasanya ditambah sedikit minyak wijen serta taburan biji wijen panggang. Rasanya pedas dengan sensasi yang berbeda di setiap gigitannya loh. Yang keenam ada jjajangmyeon. Jjajangmyeon adalah jenis makanan mie dengan saus kedelai hitam yang gurih, kental dengan tambahan potongan daging. Cara memakan makanan khas Korea ini harus mencampur mie dengan sausnya secara merata. Hati-hati saat memakan saus, biasanya akan menimbulkan cipratan ke muka atau baju ya, tapi rasanya sangat enak loh. Nah, yang ketujuh ada bukopang. Jika mencari sesuatu yang lebih substansial untuk cemilan, namun juga ingin merasakan makanan khas Korea halal, maka pilihlah terbaik adalah bukopang atau gyeonpang. Cemilan jalanan Korea kuno, bukopang adalah roti berbentuk ikan dengan isian pasta kacang merah, krim custard, dan keju. Nah, tepungnya itu dibuat dari ragi pilihan loh moms, jadi rasanya enak. 5. Pakaian adat atau pakaian kebesaran di Korea Selatan. Sekilas tentang hanbok. Hanbok sendiri memiliki arti yang sangat penting untuk pakaian tradisional Korea. Hanbok terdiri dari dua suku kata, yaitu han dan bok. Han adalah klasifikasi untuk orang Korea, sedangkan bok berarti pakaian dalam bahasa Korea. Meskipun pada masa awal perkembangannya sendiri, hanbok sebenarnya hanya digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau acara-acara khusus. Sekarang, beberapa pakaian tradisional Korea ini telah benar-benar mengalami kemajuan serta melalui berbagai perbaikan. Saat ini, hanbok menjadi pakaian yang jauh lebih modern. Hal ini dapat dilihat dari banyak varian hanbok, mulai dari hanbok bertema standar hingga hanbok kontemporer. Sementara itu, menggunakan hanbok tidak terbatas pada pria dewasa atau bahkan wanita, namun juga anak muda dan anak-anak. Hanbok untuk wanita terdiri dari jeogori, chima hanbok, dan juga sok chima atau sok baji. Sedangkan untuk hanbok laki-laki terbuat dari jeogori dan jenis jeans khusus dengan model yang lebih sederhana. Hanbok di kalangan masyarakat Korea sama seperti pakaian konvensional atau tradisional lainnya, hanbok juga memiliki definisi yang benar-benar melekat pada kehidupan dan juga budaya Korea. Bentuk lengan hanbok yang terus-menerus terbuka lebar di ujung lengan menggambarkan panasnya budaya Korea. Sementara bagian bawah hanbok yang dibuat kendur dan panjang menandakan kebebasan masyarakat Korea. Hanbok yang biasa digunakan oleh individu Korea biasanya memiliki motif warna cerah. Pada zaman kuno, nuansa yang disajikan pada pakaian tradisional Korea dianggap memiliki makna khusus. Perkembangan hanbok. Ketika Raja Goryeo menikahi Ratu Mongol, bentuk hanbok juga diubah dan mengikuti gaya gaun tradisional Mongolia. Mengingat bahwa dinasti Joseon memerintah Korea, tipe hanbok pria dan wanita diubah, dan juga hanbok ini berfungsi sebagai pakaian tradisional kekaisaran Korea.
Hingga saat ini, pakaian tersebut menjadi baju khas tradisional Korea. Setelah diubah oleh para pemimpin dinasti Joseon, hanbok hampir tidak pernah mengalami penyesuaian lagi, di samping ukuran chima dan jigori. Makna warna pakaian tradisional Korea. 1. Warna merah. Baju khas dari Korea senantiasa menggunakan warna merah karena orang Korea percaya bahwa warna merah memiliki makna yang dalam. Merah melambangkan keberuntungan atau kebaikan dan kekayaan. Warna merah umumnya digunakan sebagai warna pakaian wanita yang menikah untuk memastikan bahwa itu dapat membawa keberuntungan bagi keluarga. Tidak hanya itu, warna merah juga diharapkan dapat membawa keberuntungan serta kekayaan bersama pengantin wanita. 2. Warna putih. Pakaian Korea konvensional juga menggunakan warna putih untuk pilihan warnanya, sebab orang Korea percaya bahwa putih menandakan kemurnian hati. Warna putih juga mewakili kerendahan hati, untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan pakaian putih, terlepas dari kondisi atau penempatan. Selain itu, orang Korea juga suka menggunakan pakaian putih karena fakta bahwa mereka dapat menonjolkan warna rambut orang Korea yang hitam. 3. Warna hitam. Pakaian tradisional Korea juga menampilkan pakaian hitam, karena orang Korea berpikir bahwa hitam mewakili sumber dari semua ciptaan Tuhan. Pakaian hitam juga dikenakan oleh wanita selama acara kematian untuk melambangkan berkabung atau bela sungkawa. 4. Warna kuning. Pakaian tradisional Korea dengan warna kuning digunakan oleh pejabat tinggi dan juga keluarga kerajaan, karena orang yang memakai warna kuning adalah orang yang dihormati di Korea. Kuning menandakan pusat alam semesta, itu artinya tidak semua orang dapat menggunakan warna ini. Selain itu, warna kuning juga biasanya ditemukan di tekstil sutra dan satin, jadi itu hanya milik seseorang dengan kasta ekonomi tinggi. Nama dan jenis baju tradisional Korea. Pertama, jigori. Jigori adalah pakaian khas Korea, yaitu atasan yang dikenakan oleh wanita atau pria. Jigori untuk wanita dan pria memiliki perbedaan. Untuk laki-laki, ukurannya lebih besar dan juga lebih panjang agar menutupi tubuh bagian atas hingga bagian tengah tubuh. Sedangkan untuk wanita, pembatasan pakaian hanya terdapat di bawah tubuh bagian atas. Dimensi jigori untuk wanita lebih pendek. Jigori memiliki kerat berbentuk V dan juga diikat dengan pita yang disebut goreng. Pakaian tradisional ini memiliki lengan baju yang dibuat dalam garis lurus dan juga ditekuk untuk memastikan dapat dikenakan dengan leluasa. Yang kedua, hanbok adalah pakaian tradisional Korea yang digunakan oleh otoritas kerajaan dari periode Silla ke dinasti Joseon. Pakaian hanbok biasanya digunakan sebagai pakaian bisnis para pejabat pemerintah. Hanbok yang digunakan cukup variatif, mengingat ia digunakan berdasarkan hierarki yang ada. Pakaian ini cukup populer di kalangan masyarakat umum, mengingat sering digunakan para aktor pada drama Korea. 3. Durumagi adalah sejenis pakaian luar yang dikenakan oleh Korea sebagai jubah dari hanbok. Bentuk durumagi memiliki kemiripan dengan jigori, hanya saja durumagi memiliki ukuran yang panjang hingga lutut dan lengan serta kerah yang lebih besar. Pakaian durumagi sebenarnya sudah dipakai sejak zaman dulu. Ini dibuktikan dari cat di permukaan dinding tempat pemakaman kuno 3 kerajaan Korea. Pakaian ini juga bisa digunakan untuk mengamankan tubuh dari hawa dingin. 4. Dangui merupakan pakaian tradisional Korea dengan bentuk atasan dan diperuntukkan bagi wanita. Baju tradisional Korea ini bukanlah untuk dipergunakan sehari-hari, melainkan untuk menghadiri acara-acara yang sifatnya formal. Hal yang menarik jika kita perhatikan, selain dangui memiliki warna yang cantik, ia juga dihiasi dengan motif bunga yang indah. 5. Chima merupakan pakaian yang tidak dapat dipisahkan dengan hanbok, mengingat sebelum menggunakan hanbok digunakan chima terlebih dahulu. Chima dapat kita
kita katakan sebagai rok tradisional yang indah. Bentuknya mengembang hampir menutupi seluruh tubuh. Chima memiliki warna yang tidak kalah menawan dengan pakaian tradisional Korea lainnya. 6. Hwarot. Pakaian tradisional ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, sebab hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Pakaian yang digunakan oleh kaum wanita kerajaan ini biasanya dikenakan saat acara-acara tertentu saja. Pakaian ini sebetulnya merupakan adaptasi dari dinasti Ming Tiongkok. Masyarakat Korea sendiri mulai populer dengan pakaian ini pada zaman dinasti Goryeo dan Joseon. Hwarot memiliki motif yang indah dengan sulaman. Sebagian besar motif menggunakan hewan, seperti burung dan kupu-kupu. 7. Magoja. Magoja adalah pakaian tradisional yang digunakan bersamaan dengan hanbok. Pakaian ini populer pada zaman dinasti Qing yang semula digunakan untuk menghangatkan tubuh pada musim dingin. Pakaian ini juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahan yang digunakan cukup nyaman, yaitu terbuat dari sutra. Hanbok di era modern. Setelah melalui proses yang panjang, pemanfaatan hanbok yang awalnya digunakan untuk memperlihatkan sosial seseorang sebenarnya telah berubah seiring perkembangan zaman. Beberapa style dengan kreasi hanbok terlihat lebih modern dan memenuhi persyaratan gaya kontemporer. Model jewelry di zaman modern dibuat agar terlihat seperti jaket. Setelah itu, untuk Chima dibuat dengan ukuran rok yang sangat beragam, mulai dari panjang, sedang, hingga pendek.